Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Paulus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara Saulus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang meyakinkan ia melihat kesalahan dari kehidupannya dan mengenal tuntutan-tuntutan yang luas dari hukum Allah. Ia yang menjadi orang Farisi yang sombong, yakin akan pembenaran oleh perbuatannya yang baik, sekarang tunduk di hadapan Allah dengan kerendahan dan kesederhanaan seorang anak kecil, mengaku ketidaklayakannya sendiri dan memohon jasa juru selamat yang telah tersalib dan bangkit itu. Saulus rindu untuk datang ke dalam keselarasan sepenuhnya dan persatuan dengan Bapa dan Anak, dan di dalam kehebatan kerinduannya untuk keampunan dan penerimaan, ia mempersembahkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada takhta anugerah. Doa-doa orang Farisi yang hendak bertobat itu tidaklah sia-sia. Pikiran dan emosi hatinya yang paling dalam diobatkan oleh anugerah ilahi, dan kecekapannya lebih mulia diselaraskan dengan maksud Allah yang kekal. Pertobatan Saulus adalah bukti yang mencolok tentang kuasa yang ajaib dari Roh Kudus untuk meyakinkan manusia dari dosa. Ia sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus dari Nazaret telah meniadakan hukum Allah, dan bahwa ia telah mengajar pada murid-muridnya bahwa hal itu tidak lagi berpengaruh. Tetapi sesudah pertobatannya, Saulus mengakui Yesus sebagai seorang yang telah datang ke dalam dunia ini dengan maksud yang jelas untuk mempertahankan hukum Bapanya. Ia diyakinkan bahwa Yesus adalah asal mula dari seluruh sistem pengorbanan Yahudi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 101 dan 102. Yesus mungkin telah melakukan semua pekerjaan ini untuk Paulus secara langsung, tetapi ini bukanlah rencananya. Paulus memiliki sesuatu yang harus dilakukan dalam bentuk pengakuan kepada orang-orang yang kehancurannya telah ia rencanakan, dan Allah memiliki pekerjaan untuk dilakukan orang-orang yang telah dia tetapkan untuk bertindak menggantikannya. Disalin dari buku Testimonies jilid 3 halaman 431 dan 432. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan suatu kekuatan dan berkat bagi kami melalui pengalaman pertobatan Paulus. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan khusus. Pertobatan Saulus adalah bukti yang mencolok tentang kuasa yang ajaib dari Roh Kudus untuk meyakinkan manusia dari dosa. Ia sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus dari Nazaret telah meniadakan hukum Allah dan bahwa ia telah mengajar kepada murid-muridnya bahwa hal itu tidak lagi berpengaruh. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah roh dedikasi di dalam pelayanan kepada masing-masing mereka. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati akan para panitia dan juga para tukang. Dan lebih daripada itu, Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Berikanlah hikmat dan pengetahuan sorga kepadanya. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Curahkanlah hikmat, pengetahuan sorga, dan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk belajar Alkitab interaktif online, KKR dan juga KPA. Biarlah mereka dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang berisikan kebenaran Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.